Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lanjutan perkuliahan saya ya. Ini masuk ke penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin kita udah bahas metodologi, kita bahas naskah akademik, kemudian kita bahas mengenai rancangan peraturan perundang-undangan ya. Rancangan peraturan perundang-undangannya. Nah, peraturan perundang-undangan itu kan hierarkinya dari UUD 1945, kemudian Undang-Undang Garing Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada Perpres, kemudian ada Perda Provinsi, kemudian ada Perda Kabupaten Kota. Di luar itu kayak peraturan menteri, peraturan kepala desa, peraturan DPR, itu termasuk dalam jenis dan kekuatannya diakui sepanjang itu sesuai dengan materi wewenangnya ya. Nah, tentunya dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ruang dan waktu, tidak semuanya kita bahas mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang mau disusun ya. Saya sambil capture. Nah, kita masuk ke sini ya. Saya coba share screen-nya ya. Saya coba share screen-nya. Bukan lagi ya. Bukan lagi nih. Stop share. Saya coba share screenshot. Mana ya? Ini ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini dari kerangka umum peraturan perundang-undangan nih. Nah, jadi nyusun peraturan perundang-undangan itu ada kerangka peraturan perundang-undangannya ya. Kita mau nyusun mulai dari judulnya, kemudian nyusun pembukaannya, ada irah-irahnya nih. Nah, jadi nggak hanya putusan hakim aja ada irah-irahnya. Peraturan perundang-undangan pun ada irah-irahnya nih. Ada perasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan perundang-undangannya, dia bisa presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa kepala desa, bisa menteri. Jabatannya, ingat ya, ini bicara jabatan ya, bukan orang. Misalnya Bahrul Maji, bukan Bahrul Maji, tapi Bahrul Maji sebagai bupati misalnya, atau Bahrul Maji sebagai gubernur, atau Eka Sartika Dewi sebagai ibu bupati. Nah, seperti itu ya. Itu jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian konsideran ini biasanya diawali dengan kata menimbang ya. Ini yang filosofis, sosiologis, yuridis nih. Nah, dasar hukum mengingat ya, dasar hukum mengingat pasalnya apa-apa nih. Ketentuannya apa-apa aja jadi acuan nih. Misalnya nyusun undang-undang, pasti rujukannya kan aturan di atasnya nih, Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya perda, nah rujukan di atasnya nih, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 apa nih? Atau mau langsung undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presidennya apa? Selama yang betul-betul relevan ya. Kemudian diktumnya nih, menetapkan apa? Menetapkan peraturan, menetapkan undang-undang tentang apa? Menetapkan peraturan daerah tentang apa ya? Nah, kemudian masuk ke batang tubuh. Batang tubuh itu jadi ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penutup, ada penjelasan jika diperlukan, ada lampiran jika diperlukan. Nah, ke batang tubuh itu ada yang namanya ketentuan umum tuh. Ketentuan umum biasanya pasal 1 ya. Definisi artinya apa. Kemudian materi pokok yang diatur. Nah, materi pokok yang diatur ini adalah apa nih? Yang permasalahannya apa, yang disosialisasikan, yang disolusikan apa, itu diatur dalam materi pokok.
Kemudian ketentuan pidana jika diperlukan. Nah, Pak Rory, jadi ketentuan pidana itu nggak wajib ya? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketentuan pidana itu hanya bisa diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Karena pembuatan undang-undang dan peraturan daerah itu melibatkan wakil rakyat ya, nggak sembarangan menghukum orang. Nah, ada ketentuan pidana, kemudian ada ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ada ketentuan penutup. Nah, kemudian ada penutup, beda ya antara ketentuan penutup, penjelasan, dan lampiran. Nah, biasanya penjelasan cukup jelas. Ada juga yang dijelasin nih, ini maksudnya apa, ini maksud dari istilah ini apa. Kemudian ada lampiran ya. Lampiran itu misalnya lampiran tentang biaya, misalnya tentang PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ada lampirannya. Kemudian tentang penjelasan, ini kayak kerangka peraturan perundang-undangannya aja kan masuk ke dalam lampiran. Nah, itu ya. Jadi sistematikanya ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, penutup, penjelasan jika diperlukan, lampiran jika diperlukan. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Peralihan Pak, apa tadi Pak? Kenapa? Ketentuan peralihan tadi itu. Ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan ini apabila seperti ini nih. Kita mau menerapkan suatu ketentuan nih. Misalnya saya cari yang enak ya. Beberapa saya silent dulu ya. Misalnya seperti ini, terkait biaya nih. Terkait silent dulu semuanya ya. Ketentuan peralihan itu seperti ini nih. Ini terkait biaya nih. Misalnya tambahan ini peraturannya ditetapkan bulan April. Tapi tunjangannya mau dibayar per Januari. Nah, itu ada ketentuan peralihannya nih. Ketentuan peralihannya mau diberlakukan kapan nih pembayaran uang nih? Apakah mulai dari ini atau diberlakukan per Januari? Kemudian terkait perizinan. Ini terkait dengan tata ruang, tiba-tiba keluar perda tata ruang yang baru. Seret, ternyata kawasan itu semestinya bukan kawasan untuk tempat industri deh. Oh, bongkar, kan nggak langsung bongkar, tapi diberi masa nih. Oke, kami beri masa 2 tahun untuk menyesuaikan peraturan ini. Ya, perlahan-lahan membenahi bahwa dia tidak beralih industrinya ke kawasan yang benar-benar kawasan industri. Itu fungsi dari ketentuan peralihan. Itu terkait perizinan. Nah, seperti itu Pak Boni itu. Tapi nanti saya jelaskan lebih mendalam ya. Nah, saya jelaskan sekarang satu persatu. Mulai dari judul ya. Mulai dari judul. Nah, kerangka peraturan perundang-undangan tadi udah jelasin ya, judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, lampiran. Lampiran ya. Oke, saya silent. Nah, judul peraturan perundang-undangan itu memuat keterangan mengenai jenis. Apa sih jenis peraturan perundang-undangannya nih? Ini undang-undang kah? Ini peraturan pemerintah? Ini peraturan presiden atau perda? Itu dimaksud dengan jenis ya. Kemudian ada nomornya, nomor berapa nih? Misalnya peraturan daerah nomor 10, nomor 7. Tahunnya tahun berapa nih? Apakah tahun 2020 atau tahun 2019 atau 2021? Kemudian ada nih, beda ya judul dengan nama peraturan perundang-undangan tuh. Nah, contoh nama peraturan perundang-undangan tuh ini. Peraturan daerah nomor 10 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah itu yang disebut dengan nama peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah tentang pembatasan skala besar nih. Nah, pembatasan wilayah skala besar, PSBB, pembatasan sosial berskala besar,
itu yang disebut dengan nama peraturan perundang-undangan. Kayak paten, yayasan, ketenagalistrikan itu nama ya. Jadi bedakan antara judul dengan nama. Beda, itu beda ya. Nama peraturan perundang-undangan itu dibuat secara singkat. Jangan panjang-panjang ya. Jangan kayak bikin status ya Desira Damayanti ya. Jadi nama peraturan perundang-undangan itu bukan seperti nama status ya Desira ya. Ini status kan panjang-panjang kalian bikin status kan. Jadi bukan itu ya. Singkat aja. Misalnya paten, yayasan, ketenagalistrikan, pengelolaan kesampahan. Seperti itu tuh. Jangan panjang-panjang. Jangan misalnya nama peraturan perundang-undangan pengolahan sampah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah. Itu panjang. Ya, itu panjang ya. Singkat aja pengolahan persampahan. Sama kayak skripsi ya, singkat-singkat aja, nggak usah kayak curhat ya apa segala macam. Itu nama peraturan perundang-undangan. Kemudian jangan disingkat ya. Misalnya pengolahan sampah dalam kurung PS. Jangan ya. Pengolahan sampah ya itu aja, sama kayak skripsi, jangan pakai ada singkatan gitu. Jangan ada singkatan. Misalnya APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara dalam kurung APBN, jangan pakai ya, langsung aja anggaran pendapatan dan belanja negara. Nanti baru di ketentuan umum di pasal satunya disebutkan ini disingkat jadi peraturan disingkat menjadi APBN. Seperti itu ya. Itu contoh dalam pembentukan nama peraturan perundang-undangan. Nah, kalau bahasa asing, Pak Rory, kita menggunakan, nah kalau bahasa asing, jangan lupa cetak miring ya, bahasa asing ya. Nah, seperti itu kan biasa tuh dalam ratifikasi internasional, segala macam tuh. Kalau di mana-mana ya di skripsi pun, kalau bahasa asing dia cetak miring ya, atau segala macam. Nah, itu ya. Nanti ada lagi tuh undang-undang tentang perubahan atas undang-undang. Kan ada juga tuh seperti itu. Nah, harus diikutin kayak gini ya. Peraturan daerah, misalnya Provinsi Kalimantan Selatan nomor 4 tahun 2010 tentang pencabutan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga ya. Nanti sesuaikan tuh apakah perda baru. Misalnya seperti ini, peraturan daerah nomor sekian tahun sekian tentang pengolahan kesampahan. Mau saya ubah Pak Rory, berarti ngubahnya gini, peraturan daerah nomor sekian tahun sekian tentang perubahan peraturan daerah nomor sekian tahun sekian tentang pengolahan kesampahan. Seperti itu ya. Ada ini. Jadi dia tidak menghilangkan sejarah dari nama peraturan perundang-undangan sebelumnya. Nah, ada irah-irahnya nih. Nah, sekarang terkait pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri dari atas prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini beda nih. Prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian jabatannya apa, konsiderannya apa, dasar hukum diktumnya. Prasa ya. Ini sekarang terkait prasa. Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan, berarti ini mau peraturan perundang-undangan apapun ya, apa dari undang-undang sampai peraturan daerah, nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan prasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Kita mengakui bahwa ini tidak mungkin nih kita sesuai dengan Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa ya. Kita itu tuh bedanya kita dengan negara lain tuh. Kalau dengan negara lain tuh saya lihat Lord apa segala macam tuh. Nah, kalau kita kan mengakui itu sesuai dengan Pancasila, rahmat Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu segala macam tuh. Kemudian jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan bedakan ya, mana dia bicara dalam konteks tanggung jawab jabatan, dalam konteks tanggung jawab pribadi itu. Ada maksudnya semua tuh, nggak sembarangan orang nyusun sistematika. Nah, jabatan pembentuk undang-undang ya, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, contohnya apa? Presiden Republik Indonesia. Kemudian misalnya Gubernur Kalimantan Tengah, misalnya Bupati Gunung Kidul atau Wali Kota Palangkaraya.
Itu ya, itu contoh dari jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada juga tuh kepala desa, ada juga ketua ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Itu ya. Nah, sekarang terkait dengan konsideran. Konsideran diawali kata menimbang ya. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan apa sih? Kita kan mau nyusun ini nih, mau nyusun suatu undang-undang atau perda nih. Apa sih dasar pikiran kita nih? Dasar pikirannya dilihat dari unsur filosofis, sosiologis, yuridis tuh. Nah, filosofis seperti yang dijelaskan kemarin, pandangan hidup, kesadaran cita hukum kita bersumber dari Pancasila, kemudian pembukaan UUD 1945, sosiologis dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek ya. Apa sih kebutuhan masyarakat? Aspek ekonomi kah, aspek kesehatan kah, aspek pendidikan kah? Kemudian unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum ya, dengan mempertimbangkan aturan yang ada nih. Tujuannya apa? Kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Contoh dari konsideran menimbang seperti ini ya. Saya cari yang singkat nih. Nah, ini ya. Waduh. Saya share screen dulu ya. Nah, ini nih. Ini contoh dari konsideran menimbang. Tapi memang agak kepanjangan ya. Kalau biasanya saya singkat-singkat aja tuh. Ini kan filosofis, sosiologis, yuridis nih. Ini terkait dengan pembentukan undang-undang perseroan terbatas 40 tahun 2007 tuh. Nah, ini kan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi, ekonomi, kebersamaan, keadilan, kelanjutan.